Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan ini saya bacakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Jelas di ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi tulisan dari Yohanes adalah sebuah argumentasi bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kebenaran utama. Ini adalah sound doctrine yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes bahwa Yesus adalah firman kehidupan. Pernyataan-pernyataan Rasul Yohanes ingin menyingkapkan atau membukakan dusta yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat di Asia Kecil. Mengapa? Karena mereka menyebarkan dusta bahwa Yesus itu bukan Allah. Tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Jadi ini adalah sebuah isu yang terjadi di gereja-gereja di Asia Kecil pada waktu itu. Bahwa ada pengajaran yang mengatakan bahwa Allah tidak mungkin menjadi manusia. Yesus memang berasal dari Allah menurut mereka. Tetapi Yesus itu bukanlah Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, roh antikristus sudah muncul dari abad-abad awal gereja. Engkau harus tahu itu. Pribadi antikristusnya belum ada, belum muncul. Antikris akan muncul ketika gereja terangkat. Ketika gereja mengalami rapture, maka penahan antikris sudah tidak ada lagi. Ketika itulah antikris menyatakan dirinya
manusia durhaka itu akan dinyatakan. Tetapi rohnya, roh antikristus sudah muncul sejak awal. Nah, makanya di sini Yohanes menulis kepada pembacanya yang sudah diselamatkan Tuhan bahwa persekutuan yang sejati hanya bisa engkau alami kalau engkau mempercayai Yesus Kristus itu adalah firman kehidupan. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah firman kehidupan, the word of life. Allah sendiri. Begitu saudara, dia bukan ciptaan. Tidak pernah ada yang menciptakan Yesus. Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes menulis 3 surat, yaitu Injil Yohanes, kemudian Epistle Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, surat-surat Yohanes, dan Yohanes menulis kitab Wahyu. Kesemua surat-surat Yohanes ini ada topik yang menonjol, yaitu Yohanes membuktikan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Kalau engkau baca surat-surat Yohanes, di Injil Yohanes engkau menemukan tema yang menonjol, Yesus Kristus adalah Allah. Kemudian dalam surat-surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, baru saja beberapa ayatnya kita baca dalam 1 Yohanes, semuanya menulis tentang argumentasi bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian di dalam kitab Wahyu, Yohanes membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, bahasa yang digunakan oleh Yohanes menyebut Yesus sebagai Logos. Karena di gereja-gereja zaman dulu itu, antikris dengan pengajaran-pengajarannya, roh antikris tadi saya bilang, mereka memberikan ajaran-ajaran sesat melalui filsafat Yunani. Mereka berkata bahwa Allah tidak mungkin menjadi manusia. Karena Allah yang kudus tidak mungkin bersatu dengan dunia yang kotor. Begitu filsafat dari orang Yunani. Itu sebabnya Yohanes memakai istilah mereka. Dia menggunakan kata logos. Logos itu adalah dari kata logik atau logika. Logika Allah. Begitu. Jadi Yohanes ingin menyatakan bahwa dialah Allah yang sesungguhnya. Kalau bicara tentang logika Allah, maka itu adalah bagian dari diri Allah. Saya sudah pernah katakan kan, kalau engkau berbicara, maka itu adalah bagian dari dirimu, ucapanmu. Kalau engkau melihat, maka penglihatan itu adalah bagian dari dirimu. Logos artinya kata-kata, pesan, atau firman dari Allah sendiri. Maka Yesus itu adalah Allah yang sejati. Jadi kalau ada orang yang ingin menurunkan standar sound doctrine, mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan,
bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Allah, bahwa Yesus itu bukanlah Allah, maka itu adalah ajaran yang disebut dengan ajaran antikristus. Alkitab jelas menyebutkan bahwa Yesus sendiri, diri Yesus sendiri adalah kehidupan itu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus menerima kehidupan dari Yesus. Bagaimana mungkin dia bukan Allah kalau dia tidak bisa memberikan kehidupan itu? Dan dia mengatakan bahwa aku adalah kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu, saudara. Jadi dari sini kita sudah tahu ya isu apa yang terjadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Begitu. Orang-orang Yunani tidak percaya, tidak meyakini Allah bisa menjadi manusia. Karena dalam filsafat Yunani, sekali lagi saya katakan, bahwa kebendaan itu jahat. Tubuh itu jahat. Orang Yunani tidak percaya bagaimana tubuh yang jahat itu bisa menjadi Allah. Nah, Yesus itu bukan juga manusia yang berubah menjadi Allah. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus adalah inkarnasi. Jadi 3 konsep yang penting yang diperkenalkan oleh Alkitab. Yesus adalah pewahyuan Allah itu. Jadi dialah logos. Alkitab itu berisi tentang pewahyuan tentang Yesus. Jadi kalau engkau ingin mencari kebenaran tentang Yesus, temukan di dalam Alkitab. Jangan cari di tempat lain. Jangan menggunakan konsep lain untuk mengajar tentang firman Tuhan. Banyak orang percaya kan mereka pengen sekali jadi motivator. Saya lihat di dalam Facebook mereka. Akhirnya kutipan-kutipan, entah kutipan dari agama lain dimasukkan. Yang penting kutipan itu bagus. Tidak begitu, saudara. Kita harus mengutip firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman kehidupan. Dan firman kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Firman Tuhan, pewahyuan Tuhan, berisi wahyu tentang Yesus. Dan wahyu itu adalah diri Yesus sendiri. Makanya ajarkanlah firman Tuhan. Katakanlah firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan. Engkau belajar sound doktrin dan engkau akan mempraktekkan sound doktrin. Ajaran yang benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Ajaran salah, praktek berimannya salah. Ajaran sesat, praktek berimannya sesat. Saya mau mendorong saudara untuk berpegang teguh pada firman kehidupan. Ajarkan firman kehidupan, hanya firman kehidupan itu yang mengatur hidup kita. Hati-hati. Kalau membuat status di Facebook juga hati-hati. Jangan segala rupa kutipan dari siapa dikutip. Dulu orang senang sama Mario Teguh itu, nah kan? Senang sama dia, akhirnya hidupnya nggak benar. Masih mau dikutip-kutip. Kenapa engkau tidak memakai firman kehidupan yang mengubah hidup banyak orang itu? Engkau ajarkan. Orang Kristen kok masih percaya kepada hal-hal yang lain. Percaya hanya ke dalam atau hanya pada firman kehidupan itu. Yang ketiga adalah Yesus adalah inkarnasi. Inkarnasi adalah Allah menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah. Yesus itu datang dari surga. Bukan dari bumi Yesus masuk ke surga. Nah, banyak orang juga salah menangkap tulisan saya. Saya menulis hari ini belum ada manusia yang
pergi ke surga selain Yesus. Bukan saya yang mengatakan, Alkitab katakan dia adalah buah sulung kebangkitan. Tapi apakah ada orang yang sudah pernah ke surga? Ya sudah pernah ada. Buktinya Yohanes pernah melihat tentang surga. Tapi dia tidak tinggal di surga. Itu maksudnya. Jangan salah memahami. Begitu. Tapi saya sudah berkali-kali katakan Henok, Elia, mereka tidak ada di surga. Engkau harus pahami Alkitab dengan benar. Karena manusia harus diubah dulu dalam tubuh kebangkitan baru bisa pergi ke surga. Bagaimana mungkin Elia dan Henok, kalau Musa kuburannya tidak ketemu. Bagaimana mungkin Elia dan Henok itu ada di surga sedangkan mereka belum mengalami tubuh kebangkitan? Satu-satunya manusia yang pertama mengalami tubuh kebangkitan, Yesus. Yesus membangkitkan beberapa orang. Pertama, Yesus membangkitkan anak Yairus. Yesus membangkitkan putri Yesus membangkitkan anak dari janda. Begitu ya. Tadi putri Yairus, kemudian anak janda di Nain, lalu Yesus membangkitkan Lazarus. Semua orang-orang ini dibangkitkan tapi mati lagi. Keempat, Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Orang keempat yang dibangkitkan Yesus adalah dirinya sendiri. Dan Yesus bangkit tapi dia tidak mati lagi. Karena apa? Dia adalah firman kehidupan. Jadi jangan salah menafsirkan kata-kata Pendeta Wanda Dumais atau tulisan. Makanya baca dengan benar apa yang saya tuliskan, pengajaran-pengajaran saya. Dan saya bertanggung jawab atas tulisan pengajaran tersebut. Engkau selidiki, kalau tidak mengerti engkau tanya. Begitu. Jadi Henok dan Elia tidak pernah pergi ke surga. Mengapa? Karena satu-satunya manusia yang ada di surga adalah Yesus. Yohanes 3 ayat 13. Bisa cek di sana. Begitu. Dan Paulus mengkonfirmasi dia adalah buah sulung kebangkitan. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah firman kehidupan. Adalah Allah itu sendiri. Kan tadi saya bilang. Allah berfirman, maka itu adalah diri Allah. Sound doctrine. Hidupilah sound doctrine itu. Percayalah kepada sound doctrine itu. Belajarlah sound doctrine itu. Dan berpegang teguh pada sound doctrine. Jangan percaya kepada kata-kata yang saya heran kadang-kadang orang. Sudah ngaku orang Kristen, statusnya tempelin dari kutipan mana begitu. Aduh, dari agama lain dikutip. Di bawah ada kutipannya, tulisan dari siapa. Jangan saudara. Kita harus menyampaikan firman kehidupan. Karena hidup kita, persekutuan kita hanyalah daripada bersekutu dengan pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka adalah pribadi-pribadi Allah tapi satu. Kalau engkau masih bingung, silakan ikut Eleos Theological School. Nanti diajarkan cara pikir orang Yahudi, cara pikir orang Yunani melalui pemahaman-pemahaman bahasa. Yesus adalah firman kehidupan. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.